Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham kecil, calon mutiara terpendam, sangat jarang dibahas, usia di atas 50 tahun, kinerja terus naik. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahamannya utuh. Saat ini, Mimin mau bahas satu saham kecil yang jarang dibahas. Padahal, perusahaan ini sudah cukup tua, yakni berusia di atas 50 tahun. Selain itu, kinerjanya terus tumbuh dengan komposisi utang yang relatif rendah. Apakah ada yang menarik dari saham kecil ini? Sekarang, saya mau bahas laporan keuangan triwulan 2 2021 saham ini. Berhubung laporan keuangan terbarunya sudah terbit, mari kita lihat perkembangan kinerjanya. Oh ya, di akhir video, saya akan memberikan kesimpulan dari analisa yang dilakukan. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. PT Tempo Scan Pacific berdiri tahun 1970. Artinya, saat video ini dibuat, TSPC berusia sekitar 51 tahun. Perusahaan ini sudah cukup senior dengan usia 51 tahun. Angka yang cukup sulit untuk dicapai dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi yang sempat mengalami penurunan dalam beberapa tahun. Pertanyaannya, apakah dengan segmen bisnis perusahaan, TSPC masih mampu tetap ada di puluhan tahun ke depan? Ataukah perusahaan butuh melakukan inovasi agar tidak hilang di telan era digital? Mari kita bahas laporan keuangan terbaru saham ini. Pertama, aset. TSPC punya aset 9,61 triliun di tahun 2021. Sedangkan di tahun 2020 asetnya berjumlah 9,1 triliun. Artinya aset perusahaan naik 0,51 triliun atau 5,60% dalam satu tahun ini. Sekarang mari kita analisa lebih jauh. Dari total aset 9,61 triliun, perusahaan punya kas dan setara kas sebanyak 2,72 triliun. Artinya 28,30% aset perusahaan berada dalam bentuk kas dan setara kas. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini naik 0,08 triliun atau 3,03%. Selain kas dan setara kas, ada juga aset tetap. Dari total aset 9,61 triliun, perusahaan punya aset tetap sebanyak 2,49 triliun. Artinya 25,91% aset perusahaan berada dalam bentuk aset tetap. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini naik 0,08 triliun atau 3,32%. Kedua, liabilitas. TSPC punya liabilitas 3,06 triliun sampai triwulan 2 2021. Sedangkan di tahun 2020, liabilitasnya berjumlah 2,72 triliun. Artinya, hutang perusahaan naik 0,34 triliun atau 12,50% dalam satu tahun ini. Nah, dari total liabilitas 3,06 triliun, perusahaan punya utang usaha pihak ketiga sebanyak 1,08 triliun. Artinya, 35,29% utang perusahaan berada dalam bentuk utang usaha pihak ketiga. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini turun 0,09 triliun atau 7,69%. Selain utang usaha pihak ketiga, ada juga utang bank. Dari total liabilitas 3,06 triliun, perusahaan punya utang bank sebanyak 0,53 triliun. Artinya, 17,32% total utang perusahaan berada dalam bentuk utang bank. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini naik 0,19 triliun atau 55,88%. Ketiga, ekuitas. TSPC punya ekuitas 6,2 triliun sampai triwulan 2 2021. Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka 6,05 triliun, berarti ekuitas perusahaan naik 0,15 triliun atau 2,48%. Nah, dari total ekuitas 6,2 triliun, perusahaan punya saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sebanyak 5,54 triliun. Artinya, 89,35% ekuitas perusahaan berada dalam bentuk saldo laba belum ditentukan penggunaannya. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 0,14 triliun atau 2,59%. Keempat, pendapatan. TSPC punya pendapatan 5,48 triliun sampai triwulan 2 2021. Sedangkan di tahun 2020, pendapatannya berjumlah 5,35 triliun. Berarti pendapatan perusahaan naik 0,13 triliun atau 2,43% dalam satu tahun terakhir. Kelima, biaya pokok pendapatan. TSPC punya biaya pokok penjualan sebanyak 3,55 triliun.
Sedangkan di tahun 2020, biayanya berjumlah 3,49 triliun. Berarti biaya pokok pendapatan naik 0,06 triliun atau 1,72% dalam 1 tahun terakhir. Keenam, laba. TSPC mampu menghasilkan laba sebanyak 0,4 triliun. Jika dibandingkan tahun sebelumnya di angka 0,37 triliun, berarti laba perusahaan naik 0,03 triliun atau 8,11% dalam 1 tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. TSPC punya ROE 13,18% dengan NPM 7,46%. Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DER 49,33%. Perusahaan punya rasio profitabilitas yang normal, artinya tidak buruk tapi juga tidak terlalu baik. Yang menarik di sini adalah DER, di mana perusahaan punya DER yang cukup rendah dengan angka 49%. Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 8,05 kali dan PBV 1,06 kali. Valuasi perusahaan terbilang normal dengan angka PER 8 kali dan PBV 1 kali. Angka seperti ini tidak bisa dikatakan rendah, tapi tidak juga terlalu tinggi. Setelah melihat pembahasan tadi, ini beberapa kesimpulannya. 1. Meski bukan komponen utama, naiknya aset perusahaan banyak didominasi oleh peningkatan persediaan. Kedua, liabilitas perusahaan meningkat karena adanya utang dividen. Meski komponen ini bukan yang terbesar di liabilitas perusahaan. Ketiga, peningkatan ekuitas berasal dari saldo laba yang bertambah. Keempat, laba naik karena pendapatannya meningkat. Kelima, rasio profitabilitas perusahaan biasa saja, tapi TSPC punya DER yang menarik. Keenam, valuasi perusahaan ini kurang menarik, apalagi mengingat segmen bisnis yang dimiliki. Demikian analisa singkat saham TSPC berdasarkan laporan keuangan triwulan 2 2021. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan Baca Saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Thank you.